Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian bersih. Hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh hak adalah hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Kewajiban dan hak dalam berpakaian. Berikut ini adalah contoh kewajiban dan hak dalam berpakaian. Kewajiban dalam berpakaian: mengenakan pakaian dengan hati-hati, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor, berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal, mencuci baju yang kotor, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak. Selanjutnya, hak dalam berpakaian: memiliki pakaian yang pantas, mendapatkan berbagai jenis pakaian, memperoleh pakaian yang layak dan rapi, mengenakan pakaian yang bersih, memilih pakaian yang nyaman. Menceritakan pengalaman merawat pakaian. Kita wajib merawat pakaian yang kita miliki. Kita dapat menceritakan pengalaman merawat pakaian seperti contoh di samping. Aku akan menceritakan pengalaman saat merawat pakaian. Ibu mengajariku merawat pakaian sendiri. Ada banyak pakaian yang kumiliki, tetapi ada satu pakaian yang selalu aku rawat sendiri dengan baik. Pakaian tersebut adalah pakaian olahraga favoritku. Aku sering sekali memakai pakaian olahraga tersebut. Saat kotor, aku mencuci sendiri pakaian tersebut. Sebelum dijemur, aku membalik pakaian tersebut. Jadi, warna pakaianku tidak cepat pudar. Setelah kering, aku segera melipat pakaian tersebut. Dengan begitu, pakaian olahragaku tidak akan terlalu kusut saat disetrika ibu. Kewajiban dan hak berkaitan dengan makanan. Selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian, kita wajib menjaga kesehatan tubuh dan memperhatikan makanan. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat. Kita harus selalu bersyukur atas makanan yang tersedia. Sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban tentang makanan. Kewajiban yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Semua anggota keluarga makan makanan yang sudah disediakan. Makan makanan yang sehat dan bersih. Mengambil makanan secukupnya. Menghabiskan makanan yang sudah diambil. Selanjutnya, hak yang berkaitan tentang makanan. Hak yang pertama, mendapat makanan yang cukup.
mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, mendapat makanan siang yang sehat dan bersih, mendapat air minum yang bersih dan sehat, memakan makanan kesukaan, mendapat makanan yang bergizi, menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban terhadap makanan. Kita sudah mempelajari kewajiban dan hak tentang makanan. Kita pasti pernah melakukan salah satu kewajibannya. Kita dapat menceritakannya seperti contoh di samping. Aku akan menceritakan kebiasaan makan di rumahku. Ibu selalu menyediakan makanan yang sehat setiap hari. Nasi, sayur, lauk, dan buah selalu tersedia di meja makan. Terkadang, ibu juga membuatkan susu untukku. Meski banyak makanan, aku tetap makan dengan bijak. Ibu melarangku membuang-buang makanan. Jadi, aku selalu mengambil makanan secukupnya. Aku memastikan dapat menghabiskannya. Begitu juga saat mengambil lauk dan sayur. Aku tidak berlebihan saat mengambilnya. Begitulah caraku mensyukuri makanan. Kewajibanku di rumah. Kewajiban yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Membantu orang tua membersihkan rumah. Hakku di rumah. Hakku yang pertama, mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. 2. Disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. 3. Dapat bermain bersama kakak atau adik. Pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban mencuci alat makan yang digunakan. Kita akan mendapatkan hak alat makan yang bersih selalu tersedia. Kewajiban bersikap jujur dan terbuka. Hak kita, keluarga, menjadi rukun. Kewajiban badan bersih sebelum tidur. Hak yang akan kita dapatkan memperoleh kenyamanan saat istirahat. Menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban di rumah. Kita sudah mengetahui kewajiban dan hak di rumah. Kita tentu perlu melaksanakan kewajiban di rumah. Kita dapat menceritakannya seperti contoh di bawah ini. Di rumahku ada satu keranjang untuk pakaian kotor. Ibu yang menyediakan keranjang tersebut. Pakaian kotor harus kami masukkan ke dalamnya. Jika tidak, ibu tidak akan mencuci pakaian kami. Setelah mandi, aku memasukkan pakaian kotor ke keranjang. Setiap hari, ibu mencuci pakaian kotor di keranjang tersebut. Jadi, aku bisa memakai pakaian bersih setiap hari. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Kewajiban sebagai warga sekolah. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolahnya
agar tetap terlihat indah dan rapi. Untuk dapat mewujudkan suasana sekolah yang indah dan rapi tersebut, diharapkan semua warga sekolah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kewajiban siswa terhadap keindahan dan kerapian lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan. 3. Bermain di halaman sekolah pada jam istirahat. 4. Membuang sampah pada tempat sampah. 5. Tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. 1. Memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. 2. Memiliki lingkungan sekolah yang sehat. 3. Menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Apakah sekolahmu sudah menjadi sekolah yang bersih dan sehat? Sekolah bersih membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Berikut ini kewajiban warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak mencoret-coret dan mengotori dinding sekolah. 3. Menjaga dan ikut merawat kebersihan semua fasilitas sekolah. 4. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang kelima, merawat tanaman yang berada di lingkungan sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. 1. Menggunakan toilet yang bersih dan sehat di sekolah. 2. Belajar di kelas yang bersih dari sampah dan debu. 3. Bermain bersama teman-teman dengan fasilitas yang terawat dengan baik. 4. Memiliki lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kegiatan belajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar jika semua siswa mau melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Selain kewajiban dan hak yang telah kamu pelajari sebelumnya, masih banyak kewajiban dan hak lainnya yang perlu dijaga keseimbangannya. Contoh kewajiban siswa di sekolah dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati guru. 2. Menaati tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. 3. Menjaga ketertiban dan ketenangan sekolah. Dan yang keempat, memelihara kerukunan dan persatuan di sekolah. Hak siswa di sekolah sebagai berikut. 1. Bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. 2. Mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan dari guru. 3. Menyampaikan pendapat saat diadakan diskusi kelas. 4. Diperlakukan dengan baik dan adil oleh guru saat belajar di kelas. Jika semua kewajiban dan hak telah dilaksanakan dengan baik dan seimbang, maka semua siswa akan merasa senang dan nyaman di sekolah. Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Sebelumnya, kita sudah mempelajari apa saja kewajiban yang perlu dilaksanakan siswa
agar sekolah menjadi tempat menyenangkan untuk belajar. Apakah menurutmu semua kewajiban tersebut telah kamu laksanakan dengan baik? Ayo ceritakan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Contoh kewajiban dan hak saat bermain. Contoh kewajiban mengikuti aturan main, antre menunggu giliran, merapikan alat main, berbicara perlahan, menerima kekalahan, dan menghargai teman bermain. Hak kita saat bermain yaitu diperlakukan dengan adil, mendapat kesempatan bermain, dan mendapat bantuan. Contoh menceritakan pengalaman bermain dengan tetangga. Aku memiliki tetangga bernama Yuni. Usiaku dan usia Yuni tidak jauh berbeda. Aku dan Yuni menjadi sering bermain bersama. Kami biasa bermain di rumahku atau di rumahnya. Permainan yang paling berkesan adalah bermain enggrang. Ayah Yuni membuat enggrang kecil yang sesuai untuk kami. Sebelum bermain, kami membersihkan terlebih dahulu bekas-bekas bahan pembuat enggrang. Lalu, ayahnya mengajari kami bermain enggrang. Aku dan Yuni pun saling membantu saat belajar berjalan di atas enggrang. Permainan enggrang sangat menyenangkan. Kami harus menjaga keseimbangan saat berjalan menggunakan enggrang. Aku menjadi lebih tinggi dan bisa melangkah lebih jauh. Selesai bermain, kami menyimpan enggrang di gudang. Kewajiban dan hak bekerja sama dengan tetangga. Kita sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Contoh pelaksanaan kewajiban ketika bekerja sama dengan tetangga. Contoh yang pertama, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Kewajiban yang kedua, memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai peran dan kedudukan masing-masing di masyarakat. Setelah melaksanakan kewajiban, kita dapat memperoleh hak-hak kita sebagai bagian dari warga masyarakat. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Kita sebaiknya dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik agar tercipta persatuan dan kerukunan di antara warga masyarakat. Kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan.
Jika kamu memiliki hewan peliharaan, kamu wajib memeliharanya dengan baik. Contoh pelaksanaan kewajiban terhadap hewan peliharaan yaitu menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga di sekitar. Jika kamu dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kamu akan mendapatkan hakmu untuk memelihara hewan peliharaan di rumahmu. Kamu juga memiliki hak untuk memilih hewan peliharaan sesuai keinginanmu. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap warga harus membantu warga lain yang sedang kesulitan. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup rukun, tenang, dan nyaman. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Berikut adalah kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban yang pertama, ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Kedua, menaati semua aturan yang berlaku. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, ikut menjaga fasilitas umum yang disediakan. Kelima, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Hak sebagai warga negara. Hak kita yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kedua, mendapat fasilitas kesehatan yang baik. Ketiga, mendapat perlindungan hukum. Keempat, mendapat pelayanan sebagai warga negara. Kelima, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Dan yang keenam, menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Halte bus merupakan salah satu fasilitas umum. Kita harus menjaga kebersihan saat menggunakan fasilitas umum. Ingatlah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jika banyak warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, maka warga negara tersebut tidak akan mendapatkan haknya karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Berikut beberapa kewajiban menggunakan jalan umum. Pertama, ikut menjaga kebersihan di jalan umum. 2. Menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Dan yang keempat,
menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Hak menggunakan jalan umum. Hak kita yang pertama, menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum, seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Kedua, menggunakan semua fasilitas jalan umum yang terawat. Ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Dan yang keempat, memperoleh kenyamanan bersama ketika menggunakan jalan umum. Ada beberapa masalah yang biasa kita temui saat menggunakan jalan umum, seperti banyak sampah plastik di jalan, banyak fasilitas yang tidak terawat, banyak polusi udara, dan banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Jika kita ikut menjaga fasilitas umum, maka masalah-masalah di atas dapat teratasi dengan baik. Masih ada beberapa warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya menggunakan jalan umum. Hal ini disebabkan karena warga tersebut kurang kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bersama di jalan umum. Contoh menceritakan pengalaman dalam melaksanakan kewajiban dan hak menggunakan jalan umum. Jarak rumah dan sekolahku tidak terlalu jauh. Aku sering berangkat sekolah dengan bersepeda. Pernah ada pengendara yang membunyikan klakson di belakangku. Ternyata, tanpa sadar, aku bersepeda terlalu ke tengah. Aku membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mulai saat itu, aku selalu konsentrasi saat bersepeda. Aku selalu bersepeda di pinggir. Aku dan temanku juga tidak pernah berjajar. Aku telah melaksanakan kewajibanku di jalan. Jadi, aku mendapatkan hakku, yaitu keselamatan di jalan. Menghargai perbedaan. Sikap saling menghormati dan menghargai antar warga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Setiap warga juga dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara dalam masyarakat yang beragam adalah saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Adapun hak yang diperoleh sebagai warga negara adalah suasana aman dan tentram, tinggal di lingkungan yang beragam. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh seluruh warga. Dengan demikian, kehidupan yang harmonis, aman dan damai di Indonesia dapat tercipta. Contoh menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban untuk menghormati perbedaan. Sejak aku lahir, keluarga Pak Tito sudah menjadi tetanggaku. Keluarga Pak Tito beragama Katolik. Meskipun demikian, kami tetap bertetangga dengan rukun. Kami saling menghargai agama masing-masing. Saat ibu memasak banyak, kami memberi keluarga Pak Tito. Sebaliknya, Pak Tito pun sering memberiku oleh-oleh saat keluar kota. Aku senang dapat bertetangga dengan Pak Tito. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain melaksanakan kewajiban, sebagai warga negara, kita juga memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, serta pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Kita juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari negara. Semua warga sebaiknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, agar
negara Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera.